Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kami akan memberikan materi tentang akhlak mulia. Akhlak itu artinya adalah suatu perangai atau tingkah laku seseorang, bagaimana dia berperilaku baik atau buruk. Akhlak ini terbagi kepada dua. Pertama adalah akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Yang kedua adalah akhlak mazmumah, yang tercela. Adapun pembagian dan kategori akhlak yang terpuji itu adalah seperti al-hikmah. Artinya seseorang itu melaksanakan akhlak itu dengan bijaksana, berpendapat, berpikir dengan kata-kata arif dan bijaksana. Pemikirannya tidak boleh menyimpang dari norma-norma akidah agama. Yang kedua adalah hal yang termulia itu adalah syaja'ah. Artinya seseorang itu harus berakhlak berani. Berani di sini adalah tidak lengah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berani di sini adalah artinya dia akan mengatakan sesuatu itu adalah ini benar dan itu yang salah. Artinya seseorang itu berani mengatakan yang hak dan mengatakan yang batil. Kemudian akhlak yang ketiga adalah adalah. Artinya adalah seseorang itu harus berbuat adil. Adil di sini adalah pengertiannya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil buat diri sendiri dan adil terhadap orang lain. Seseorang harus berlaku adil dan tidak boleh kita memihak kepada yang lain, sehingga dalam kehidupan kita ini tidak akan menjadikan orang merasa dirugikan dengan akhlak, dengan kata-kata dan perbuatan kita. Kemudian yang keempat adalah sifat qanaah. Artinya seseorang itu merasa cukup apa yang ada dalam kehidupannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat itu. Dia merasa tenang dengan apa yang ada. Dalam artian kata, dia bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat qanaah. Dia tidak akan rakus, tidak akan boros dalam kehidupannya. Kemudian yang kelima adalah dia bersifat syukur. Artinya segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu mengucapkan bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah taala itulah dari Allah. Dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian akhlak yang terakhir adalah dia harus sabar. Di dalam hidup dan kehidupan kita ini penuh dengan ujian dan cobaan. Oleh karena itu salah satunya dia menyikapi ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersabar, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang terakhir adalah akhlak yang tidak baik atau yang tercela. Akhlak yang tercela itu adalah seperti diri seseorang itu ada perasaan iri, dengki atau hasad terhadap orang lain. Seseorang yang hasad ini tidak pernah hidupnya dalam keadaan tenang, dan dia menginginkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu supaya akan hancur dan hilang. Sehingga sifat hasad ini sangat dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Yang kedua adalah sifat riya. Riya ini adalah salah satu apabila dia beribadah hanya ingin dilihat orang, apabila ia punya ilmu hanya ingin dikenal orang, dan apabila ia mendapat nikmat hanya ingin dipuji orang. Riya ini adalah salah satu penyakit hati yang tercela pada diri seseorang, dan dia selalu membangga-banggakan dirinya kepada orang lain dan bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sifat takabur, artinya sombong. Seseorang yang sombong ini sangat dicela. Artinya ia punya pangkat, punya jabatan hanya untuk dilihat oleh manusia dan disombongkan terhadap orang lain. Sombong ini adalah untuk meremehkan orang lain, bahwa dialah yang paling besar, bahwa dialah yang paling kaya,
bahwa dia adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya terhadap orang lain, maka sombong perasaan ini Allah tidak akan senang. Dan gara-gara sombong ini iblis dikeluarkan dari dalam surga. Oleh karena itu orang yang sombong tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jauhilah sifat sombong terhadap diri kita, terutama sifat-sifat yang tercela. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.